حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din min masyariqil ardi magharibiha bi barriha wa bahriha summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yaskinahumul jannah. Susan naruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahhala Allah fahmi. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada al-babusani wal isrun fi fadilati tasbih. Mulai lagi dari bab yang ke-22 di dalam menerangkan keutamaan tasbih. Tasbih ini bukannya tasbih buat ngitung, bukan. Tasbih ucapan subhanallah. Itu kalimat tasbih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-babu tsani wal 'ishruna. Bermula bab yang ke-22 fi fadilati tasbih, di dalam menerangkan keutamaan bacaan tasbih, ucapan tasbih yang umumnya kita ucapkan subhanallah ya, subhanallah. Wa anil Hasani, dan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun inda makhluqin fal yakif ala yaminihi wal yakul hadhil kalimat. Man kana, barang siapa ada lahu baginya hajatun, suatu hajat,
inna makhlukin, di sisi makhluk, di sisi hamba, fal yakfi, maka fal yakib, maka hendaklah ia berdiri ala yaminihi, di atas kaki sebelah kanannya. Jadi berdiri di atas kaki sebelah kanan, arti gunakan kaki yang kanan tapi tanpa mengangkat kaki yang kiri. Ya, begitu diri, begitu ya. Jadi memberatkan kaki yang kanan. Berdiri wal yakul, dan mengucapkan hadhil kalimati, kalimat-kalimat ini. Jadi ini kalimat kita ucapkan ya untuk memenuhi hajat kita. Ya. Untuk kebutuhan kita punya hajat. Apa yang kita ucapkan? Wahia, dan ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa kan? Bisa nggak? Coba baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata anak-anak remeh bener, cuman itu aja ya. Ringan kan ngucapinnya, ringan kan, luar biasa, ringan banget itu. Kalau kita lagi punya hajat, punya kebutuhan apa-apa ya, itu kita baca. Bahkan di sini anjurannya sambil berdiri ya mungkin sekalian menghadap kiblat dengan kaki yang kiri, kaki yang kanan ya, dengan kaki kanan. Artinya kita beratkan kepada kaki yang kanan ya. Kita baca tasbih itu kalimat tasbih namanya. Dilengkapi dengan tahmid, dilengkapi dengan tahlil, dilengkapi dengan takbir, dan dilengkapi dengan hauqalah. Apa itu tasbih? Subhanallah. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Apa itu takbir? Wallahu akbar. Apa itu hauqalah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apakah di dalam sabda Nabi, bahwa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku. Ya, kata Nabi nih, sabdanya, maka demi hak Tuhanku, maqalaha abdun, tidaklah mengucapkan kalimat ini oleh seorang hamba, bila mana dia mengucapkan itu, tidaklah ia illa qadallahu hajatahu, melainkan Allah Ta'ala akan memenuhi hajat-hajatnya. Oh, punya hajat banyakin ini aja ya. Punya hajat enggak? Ya? Punya hajatan enggak? Hajatan. Kalau hajatan kan lain ya. Hajatan pesta biasanya. Pesta hajatan ngawinin tuh ya. Kenapa ya? Orang ngawinin bilangnya hajatan itu. Apa hajatnya? Kalau orang mau ngawinin apa hajatnya? Pengen dapat mantu, ya kan? Pengen pestain anak-anak, pengen dapat mantu yang soleh gitu, solehah. Kemudian pengen panjang jodohnya, pengen dapat cucu, ya. Pengen apa lagi? Pestanya jangan hujan gitu. Nah, biasanya itu menderita mereka itu kalau waktu pesta datang hujan,
Nah, itu biasanya tuh. Kalau datang minta doain deh katanya supaya jangan hujan gitu ya. Sebab apa? Kalau hujan itu tamu-tamu jadi terganggu untuk datang ke sini sesuai harinya. Begitu biasanya ya. Untuk datang tempat hajatan terhalang karena apa? Hujan. Jadi nggak datang deh. Jadi terganggu tuh halangan. Makanya kalau zaman dulu orang ya kalau mau hajatan macam-macam dah. Zaman jahiliyah dulu pada pasang apa tuh? Lampu di depan pintu, pelita dipendem. Depan pintu supaya nggak hujan, supaya penter terus nggak penter, cerah gitu, jangan hujan. Dengan cara itu udah gaya-gaya lama yang harus kita tinggalkan. Ya supaya nggak hujan. Ada yang nyindik itu kodok disindik itu. Bapak dia siksa kodok nih, gara-gara kodok jadi hujan. Apa? Kodok manggil, krok. Nah, makanya disindik sama dia tuh kodok tuh, dia bunuh. Nauzubillah. Jangan. Justru kodok memanggil rahmat Allah, hujan ya. Coba kalau nggak hujan-hujan. Nah, sekaligus ya dikasih musim panas, bingung dia. Nah, ini ada sekalian. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah. Kita baca bahwa haqqi rabbi, maka demi hak Tuhanku, maqalaha abdun, tidaklah mengucapkan kalimat ini oleh seorang hamba illa qadallahu hajatahu, melainkan Allah Ta'ala memenuhinya segala hajat-hajatnya. Allati yatlubuha, yang dia tuntutnya, yang dia sedang mengharapkannya, hajatnya itu. Ya. Kainan, terbukti, nampak, jelas, fakta, makana min umuri dunia, apa-apa daripada urusan dunianya, wal akhirati, dan urusan akhiratnya. Bahkan wala yamutu, orang itu tidak mati hatta yara maq'adahu fil jannah, sehingga dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Alhamdulillah. Biasakan ini tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa keuntungannya? Hajat kita semuanya dipenuhi oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita, mudah-mudahan kita nih tidak bakalan mati sehingga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tempat kita di dalam surga. Masya Allah. Malaikat juga jemputnya, mencabut nyawa, makin beri salam. Assalamualaikum, memberi salam. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang soleh yang ketika meninggal dunia kita dengar mengucapkan waalaikumsalam. Kita nggak tahu, waalaikumsalam, ada tamu. Tahu-taunya ada malaikat Israel. Kita nggak lihat tuh malaikat, dia melihat. Ucapkan dia itu waalaikumsalam, terus meninggal. Terus wafat dia, mati dia. Sebab apa? Menyambut salamnya Israel, datang ke situ mencabut nyawanya dengan mudah. Ya, subhanallah, luar biasa. Ya, itu jangan dianggap remeh itu. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kada fi Riyadhis Shalihin, demikian diterangkan di dalam kitab Riyadhis Shalihin. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun, tidaklah di atas bumi seorang laki-laki, ai insanun, yaitu seorang insan, zakarun au unsa, laki-laki ataupun perempuan, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya, illa ghufirat dzunubuhu, melainkan diampuni semua dosa-dosanya. Oh, itu kenapa diperlihatkan mereka surga, tempatnya di dalam surga ketika meninggal dunia, sebab sudah diampuni dosanya. Jadi Allah ampuni dosa-dosa kita bila mana kita rajin-rajin mengucapkan itu. Ya, ini cuman susunannya aja. Ya, ini dikatakan la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sama juga jumlahnya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, ya, diampuni dosa-dosanya. Walau kanat, meskipun adanya, ya, minal kasrati, saking banyaknya, atau fil kasrati, pada banyaknya itu dosa, misla zabadil bahri, bagaikan buih di lautan. Masya Allah, meskipun dosanya begitu banyak, tetapi dia memperbanyak kalimat tasbih ini, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua dosa-dosanya. Ya, semua dosa-dosanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lagi dosa manusia. Ya, dosa manusia lain. Ini dosa kepada Allah. Mana dosa kepada Allah? Lalai kita. Lalai apa? Enggak ingat Allah. Ya, ingatnya mah yang lain-lain itu. Itu lalai namanya. Maka ketika kita lalai, tidak ingat kepada Allah, di situ masuklah ingatan kepada yang lain-lain, sehingga kita ketika itu bisa aja ingatnya kepada urusan dunia, ingatnya lagi pada urusan yang sedang pailit, ya, ingatnya kepada urusan rezeki, ingatnya kepada pusing, ingatnya kepada begini. Nah, kita jauh dengan Allah. Oleh karena kita kembalikan ingatan kita kepada Allah dengan bertasbih ini. Ingatan kita kembalikan ke situ. Ya, kita bertasbih banyak-banyak. Sehingga insya Allah apa yang kita lakukan, ya, senantiasa dapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu dosa? Bagaikan buih di atas lautan. Ai wahwa ialah ma ya'lu ala wajhi, sesuatu yang, ya, bagian atas daripada permukaan laut, indah haijanihi, ketika laut bergelombang.
Ya, itu namanya buih. Buih di lautan. Ketika ombak ya di pantai itu kelihatan buih-buih itu di atas. Ya. Kuprak. Wah, ya, buih-buihnya itu di atas kelihatan. Ya, kata bocah dulu apa itu? Meruruh apa itu ya? Busa-busa. Semacam busa-busa, buih di lautan, busa, ya. Subhanallah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Cuman orang kita nih kadang-kadang yang susah jadi pengampun. Ya. Makanya sifat pengampun adalah sangat luar biasa. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jangankan dia minta maaf, dia nggak minta maaf, maafin aja. Kenapa? Kalau kita nggak maafin, kita dendam sama dia 17 turunan apalagi, itu memberatkan kita di alam barzah, memberatkan kita di alam akhirat. Makanya kalau punya kesel, punya apa, marah, benci, kalau udah dibuang aja. Buat apa kita benci sama orang kita pelihara? Dia mah yang kita lagi benciin, kita lagi keselin, biasa-biasa aja. Tapi hati kita kadang-kadang kenapa benci kepada seorang itu kita pelihara? Nggak usah, nggak ada dendam, nggak ada kesel. Ya, barangkali ada kesel sebentar, tapi cepat kita hilangkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alim. Sebab manusia itu memang beda-beda yang kita hadapi. Ya, ada yang menyenangkan, ada yang membuat empet pikiran kita. Ya kan? Kita punya teman aja beda-beda. Ya, kadang-kadang kita bedain sukunya. Oh, sebab dia orang Betawi, begitu kelakuannya. Oh, sebab dia orang Batak, yang begitu kelakuannya. Sebab dia itu orang ini, orang itu. Ya, tak usah. Semuanya itu ciptaan Allah. Dan kita hidup di dunia harus menghadapi mereka semuanya. Begitulah kalau kita bermasyarakat, akan kita temui semuanya. Jadilah kita orang yang sabar. Bila mana kita dengan sabar kita hadapi semua permasalahan yang terjadi. Ini pagi ini semuanya Allah sudah tentukan. Ada berapa orang yang hadir di masjid Masjid Nurul Burhan ini pagi ini. Langkahnya ini Anda semuanya dari rumah baru niat aja udah diampunin dosa-dosanya oleh Allah. Belum lagi melangkah. Setiap langkah itu diampuni dosa-dosa Anda. Ya, diangkat derajat Anda. Diberi pahala yang berlipat ganda. Sampai di sini, duduk di sini, istighfar malaikat. Ya Allah, ampun ini semuanya pada duduk di sini. Termasuk juga tikar nih, apa tikar tuh? Karpet bumi yang kita dudukin akan menjadi saksi nanti pada yaumul kiamat. Ya. Ya, yang kita dudukin ini akan menjadi saksi. Saya saksinya. Saya saksinya. Makanya pintar, ada yang duduknya dipindah-pindah. Nanti itu yang ini nyaksiin, itu nyaksiin, itu nyaksiin. Tikernya ya. Pintar tuh. Seperti kita sholat, ya, sholat fardu berjamaah umpamanya. Itu biasanya ketika sholat sunnahnya baik qobliyah maupun ba'diyahnya pindah dia dari fardu. Kenapa? Supaya jadi saksi lagi tuh. Bumi yang dia sholat pada waktu fardu yang di depan, dimundur ke belakang sholat sunnah, itu akan jadi saksi lagi nanti. Dia sholat sunnah di situ. Ya, makanya semuanya yang terjadi ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disaksikan oleh makhluk-makhluk sekitar kita. Belum lagi malaikat yang senantiasa mengiringi kita, yang setiap sholat kita memberi salam sama dia. Coba kalau sholat berjamaah sih ketahuan banyak orang di kiri kanan kita. Tapi kalau sholat sendirian di rumah ada nggak orang kiri kanan kita? Hah?
tapi tetap kita memberi Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bilang orang yang kirim itu edan tuh orang nggak ada siapa-siapa lagi Assalamualaikum. Nah, tetapi buat kita beriman bahwa ada malaikat yang menyambut salam kita. Ya. Gitu. Makanya hidup kita nggak pernah sendiri. Hidup kita di mana-mana dikawal terus. Ya. Apalagi kalau kita banyak zikir begini, suka baca hayat hifiz, itu hidup kita dipelihara oleh malaikat. Jangan sembarangan, jangan sembarangan, jangan sembarangan, jangan diganggu, jangan diganggu, jangan diganggu. Baca ayat kursi, dijaga diri kita. Kenapa? Kita ingat kepada Allah dengan zikir pada Allah, Allah ngutus malaikatnya jaga nih orang. Maka di sini saya perintahkan jemaah semuanya harus hafal ayat hifiz yang dibaca setiap apa tuh? Habis subuh dan habis sholat ya hafizulayan saya manimatulatuso. Itu juga diantaranya. Dengan kita baca itu, malaikat dikirim oleh Allah. Kawal nih orang nih, jaga nih orang nih. Ya. Makanya semuanya apa yang kita baca itu adalah demi untuk menjaga diri kita sendiri supaya kita kembali kepada Allah, tidak terlepas daripada keislaman kita. Islam kita ngikut kepada kita, iman kita ngikut kepada kita. Ketika kita meninggal dunia, amal kita ikut kepada kita semuanya. Bahkan harta kita juga ngikut. Harta yang mana? Harta yang mana? Yang kita sedekahkan. Tuh, 10.000 ke, ya, 5.000 ke, 2.000 ke, apalagi ada jutaan. Itu yang nanti menjadi teman kita. Jangan sampai nyesel. Ya. Dan tidak ada orang yang menjadi miskin lantaran kebanyakan sedekah, amal jariah. Semakin kaya hati, ya, merasa puas dia kalau sudah bersedekah. Walaupun sedikit hartanya tapi udah bisa bersedekah, puas hati kita rasanya. Apalagi dapat rezeki banyak, sedekah yang banyak, tambah puas lagi kita. Ya, hidup kita. Inilah orang-orang yang akan dilafangkan di alam kuburnya nanti, terhindar daripada penyesalan. Begitu juga ketika kita dapat panggilan untuk berbuat baik, maka kita datangilah. Ya, semoga Allah memudahkan langkah kita, ya, untuk menuju ridhonya. Ya. Nih hanya ucapan tasbih aja luar biasa. Allah sangat luas karunia-Nya kepada kita. Ya. Rawahu Ibnu Amru, telah meriwayatkan Ibnu Amru wa fil ahadits zakiyati, dan di dalam kitab Al Ahadits Zakiyat li Sayyidil Bakri, karangan Sayyidil Bakri, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya. Apalagi sambungin ya. Ini ila billah aja nih di sini hadis ini. Apalagi disambung ila billahil aliyil illa kufirat anhu khotoyahu. Tidaklah di atas bumi ini seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kufirat anhu khotoyahu,
kecuali dimaafkan, dihapuskan daripadanya semua dosa-dosa kecilnya. Ini dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun adanya dosanya itu sebanyak bagaikan buih di atas lautan. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, akhrajahu Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis ini Imam Tirmidzi, wa rawahul Hakim, dan telah meriwayatkan juga Imam Hakim, wa zada, dan menambahkan beliau dengan wa subhanallah walhamdulillah, dengan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Ini seperti yang dari awal tadilah, itu semuanya menunjuknya sama, tujuannya sama, untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, selagi dosa yang bisa dimaafkan dengan itu. Tetapi dosa besar belum. Kalau dosa besar tidak hilang dengan ini. Ini dosa-dosa kecil, khotoyahu, dosa-dosa kecil. Sekedar lalai gitu, sekedar malas. Ya. Sekedar itu. Seperti kenapa kamu itu telat mulu untuk beribadah karena malas umpamanya, dan dia mengakui dosanya itu. Tapi kalau siapa meninggalkan fardu, ini nggak bisa dibayar dengan ini, nggak bisa. Nggak sholat dia, cuman ini aja kerjaannya, ya nggak mau sholat ya. Gimana Pak? Gua sih gampang lah tadi. Gua ucapin aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah itu aja kerjanya. Kenapa? Diampuni dosa gua. Tidak, kalau ninggalkan sholat mah kudu di qada, dibayar, dilakukan dengan qada sholat. Meninggalkan puasa, dikodo puasanya. Itu cara menghapus dosa. Punya utang sama teman, kudu dibayar. Nggak bisa punya utang dibayar dengan gua bacain ini aja dah, gua baca subhanallah aja dah tasbih ya. Oh nggak bisa. Bayar utang dengan utangnya, ya. Utang duit, bayar dengan duit. Berapa duit? Wah, nggak bisa dibayar. Gua bacain tasbih aja ya, lu maafin aja gua, nggak bisa, ya. Ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Seperti apa dosa kecil? Lagi naik motor enak-enak, di depan ada lagi yang naik motor, itu cewek tunggirnya kelihatan pantatnya. Kita pakai celana terlalu ketat, pakai kaos kekecilan, kan keangkat tuh belakangnya. Mana ada gambarnya lagi, ya? Ada gambar apa tuh biasanya? Bunga ros gitu. Nah, ada kalau serem, gambarnya kalajengking. Waduh, serem banget dah. Ya. Pantatnya aja ada gambarnya, bagaimana depannya. Wih, kadang-kadang penasaran tuh, ya. Nah, itu dosa-dosa yang kadang-kadang kita tegesin tuh gitu, jadi dosa. Makanya kalau kita kelihatan yang gitu, sekali aja, udah meleng, jangan ditegesin. Dosa jadinya tegesin mah. Iya. Kata dia sayang-sayang itu pengen tegesin, apaan sih itu gambarnya ya. Apalagi terbayang dengan pantasnya, itu baru pantatnya. Bagaimana depannya? Wow, lain lagi datu pikiran. Itu terganggu dosa-dosa itu, ya. Dan banyak lagi. Lagi kalau ngeliat HP segala macam ya, konten-konten yang ini, waduh, hati-hati tuh, banyak yang bahkan menjadi dosa kita banyak ya, yang nggak bisa dimaaf, mengeser hal-hal fitnah dan sebagainya, yang hoak dan sebagainya, itu hati-hati. Ya, jangan sampai penghinaan. Kita yang muji-muji boleh, bagus. Yang muji-muji kita sebar nih, bagus ya. Kalau yang jelek-jelekin sebaiknya nggak usah lah. Kalau yang jelek-jelekin si A, jelek-jelekin si B, gitu nggak usah.
nggak usah kita sebar-sebar. Sebab kita ikut juga berarti jelek-jelekin itu ya. Kalau bagus ngangkat-ngangkat boleh ngangkat-ngangkat kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita angkat terus. Bagus mengangkat kebaikan seseorang. Meskipun ada yang nggak percaya segala macam, ya udah, nggak percaya, tergantung Anda mau percaya atau enggak ya. Mana nih lagi? Walau kanat misla zabadil bahri. Hadisuna sanad Tirmidzi. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Nah, tasbih juga nih. Subhanallah wa bihamdi. Biasanya kita sempurnakan dengan apa? Subhanallahil azim biasanya. Ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nabi yaumin, di dalam satu hari dia bacanya mi'ata marat, 100 kali. Baca tasbih ini. Baca 100 kali ini tasbih ini. Ya. Ai walau mutafarriqatan, meskipun bacanya itu terpisah-pisah. 100 kali dia bacanya 5 waktu, dia bagi 5. Ya, habis sholat yang 5 waktu. Dibagi berapa? Dibagi 5, masing-masing berapa? 20 kali. Setiap ada sholat dia baca tuh pemanya. Baca tuh setiap ada sholat 20 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, Allah bihamdi. Itu aja dibaca. Bahkan kalau anak-anak mau di sini 33 ya. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 ya. Takbir 33, tahmid 33, ya. Itu juga dapat ampunan dosa dari Allah. Kayak banyak. Jangan khawatir. Ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia membawa keislaman kita, maka niscaya kita akan selamat dunia dan di akhirat. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslim. Yang penting jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan segala apa yang diperintahkan. Ya. Kalau dengan ucapan aja juga kita males, apalagi dengan duit. Ngamalnya. Dengan ucapan aja juga males, ogah, pelit. Ya, apalagi dengan duit. Mungkin sayang dia, ya. Maka kita termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Mudah-mudahan cerdas semuanya nih. Sini, ya. Berapa kali? 100 kali dia ucapkan tuh subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Khuttat khotoyahu. Maka dihapuskan semua dosa-dosa kecilnya. Ai gufirat, diampuni zunubuhu, segala dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya itu bagaikan buih di atas lautan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala al-alqami wa subhanallah, dan lafaz subhanallah itu maknahu artinya tanzihullah, mensucikan Allah. Yaitu dengan ucapan subhanallah berarti maha suci Allah. Suci dari apa? Amma la yaliku bihi, dari perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Min kulli na'tin, dari tiap-tiap sifat. Wahwa, dan kalimat subhana itu adalah mudhofun, kalimat mudhof. Nahu nih nahu, ya. Subhana itu adalah mudhof. Ya. Mudhof ilaihnya mana? Li maf'ulihi, kepada maf'ulnya.
Ya, maf'ulnya adalah lafaz Allah. Mudhofun ilaihi lafaz Allahnya. Ya, yaitu subhanallahi. Nah, mansubun dinasabkan tu lafaz subhana. Ya. Lafaz subhana mansubun. Dinasabkan dia itu sebab jadi apa? Jadi maf'ul. Hasilnya dari fi'il yang dibuang, yang tidak disebutkan. Ai sabbahtullaha tasbihan. Sabbahtullaha tasbihan. Aku mensucikan Allah dengan sebersih-bersihnya, dengan sesuci-sucinya. Jadi lafaz subhanallah dinasabkan sebab jadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, ya. Jadi maf'ul mutlak tuh dari fi'ilnya yang sama, ya. Dari lafaz sabbaha, sabbahtullaha, pada Allah, pada maf'ulnya tuh. Bahwa maka lafaz tasbih itu waqi'un mauqi'al masdar, jatuh pada kalimat masdar mutlak. Wa yajuju, dan boleh ayyakuna mudhofan, dia menjadi mudhof ilal fa'il, kepada fa'il. Jadi lafaz Allahnya itu adalah jadi fa'il. Seperti ay nazzahallahu nafsahu, mensucikan Allah Ta'ala akan dirinya sendiri. Jadi fa'il lafaz Allah. Wal masyhur al awalu, tetapi yang paling masyhur ucapan seperti yang pertama, subhanallah, yaitu takdirnya sabbahtullaha tasbihan. Aku sucikan Allah dengan sebersih-bersihnya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, subhanallah nisful mizan. Sampai di sini dulu sekalian ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan Sabtu yang akan datang. Allah berikan kita panjang umur. Ya, Allah berikan kita sehat walafiat. Allah berikan kita langkah pada jalan yang hak menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada segenap jemaah. Sudah 1 minggu hampir saya pulang dari Tanah Suci Kota Mekah Al-Mukarramah, menunaikan ibadah haji bersama rombongan sebanyak 88 ditambah 1 89. Alhamdulillah 2 bus ini dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Berkat doa bapak-bapak dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian, para santri. Dan saya juga di sana mendoakan bapak-bapak semuanya, santri semuanya, hadirin semuanya. Saya sebutkan, bukan yang majlis sini aja, majlis yang di mana-mana. Saya senantiasa mendoakan kepada jemaah, semoga diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan sehat walafiat, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan semuanya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semuanya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan apa tadi yang saya sampaikan dalam taklim ini? Mengucapkan tasbih. Bagaimana tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil
Aliyil Azim. Insyaallah dimudahkan semuanya urusan kita. Amin. Segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya hitama wa alal alil kirami wassabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahilil wa kulli zimahab au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatos suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.